Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah SD Negeri 1 Bogor yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta staf SD Negeri 1 Bogor yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai. Syukur alhamdulillah pada hari ini dan nikmat tempat yang sangat strategis ini dalam rangka untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Tak lupa pula salam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melakukan kegiatan, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian karena rela sudah ikhlas untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan ini adalah bentuk support Bapak Ibu atau teman-teman sekalian terhadap teman sejawat yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah salah satu bentuk support Pak semua terhadap teman-teman. Dari hari ini saya akan melakukan aksi nyata dengan judul budaya positif. Ini aksi nyata saya ini adalah hasil pembelajaran saya selama 2 bulan terkait dengan guru penggerak. Jadi saya perkenalkan dulu. Ini adalah pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Ede. Beliau ini adalah kepala sekolah SD Negeri 1 SD Negeri 225 Poliwali di Setiabur. Kemudian fasilitator saya ini atas nama Ibu Irmayani, Ibu Irma Ismayanti. Jadi pengajar saya ini nanti akan setelah kita melakukan pendampingan individu. Kemudian nanti ini di pendampingan individu berikutnya ini akan berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian anak-anak langsung dengan kepala juga. Nah, ini yang akan kita bahas atau yang akan kita perbincangkan atau sharing di sini adalah tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu di atas kita bisa melihat bahwa budaya positif itu suatu kebiasaan yang nilainya positif. Kemudian di dalamnya itu mengandung sebuah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi budaya positif ini dimulai dengan melakukan kebiasaan tujuannya untuk menumbuhkan karakter murid. Jadi pembiasaan di sini atau budaya positif di sini bukan hanya berlaku untuk murid kita Bapak Ibu, tetapi untuk semua warga yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, apa pembiasaan yang positif itu atau budaya positif itu seperti dengan sekolah tepat waktu, kemudian patabe ketika kita lewat di depan Bapak Ibu guru atau teman-teman kita itu melakukan kegiatan atau aksi yaitu patabe, menunduk, apalagi kemudian salam-salaman kepada Bapak Ibu guru. Jadi ini adalah beberapa jenis-jenis budaya positif kita. Jadi budaya itu adalah kegiatan atau suatu usaha untuk dilakukan setiap hari secara apa lagi namanya setiap hari dilakukan, itu namanya budaya. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita khususnya di SD Negeri 1 ini? Ada beberapa cara. Jadi sebelum kita mengetahui caranya, kita harus mengetahui dulu bahwa sebenarnya itu manusia ada 5 kebutuhan dasarnya, baik sebagai guru maupun sebagai peserta didik. Jadi intinya di sini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi setiap manusia itu Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasarnya, yaitu
Kemudian kita itu butuh untuk dicintai dan disayangi. Kemudian kita juga itu harus memiliki kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian kekuasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menolaknya atau kita tidak boleh mengatakan ini bukan kebutuhan saya, karena ini adalah kodrat kita. Ini adalah kodrat kita. Ini kebutuhan dasar kita ini sudah ada sejak kita lahir. Nah, kebutuhan dasar kita ini yang dinamakan adalah kodrat manusia sejak lahir. Jadi contoh kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kita membutuhkan pakaian, kemudian kita membutuhkan makan dan minum, kemudian kita membutuhkan tempat tinggal. Nah, terkait dengan kebutuhan bertahan hidup ini, kita bercerita di sini dari segi sebagai peserta didik. Peserta didik membutuhkan pakaian selama sekolah, dan kebetulan pemerintah kita itu sudah menyiapkan ketika masuk, kita disiapkan pakaian secara gratis. Kemudian apalagi makan minum di sekolah kita ini, alhamdulillah ada kantin, kita bisa membeli di sana makan minum. Kemudian apalagi kebutuhan kita adalah lingkungan belajar kita. Dan pemerintah itu sudah menyiapkan sekolah untuk kita bersekolah untuk menuntut ilmu. Kemudian kebutuhan kita yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ini adalah kebutuhan atau kodrat kita sebagai manusia. Kita itu butuh dicintai dan kita butuh disayangi. Jadi terkait dengan peserta didik itu tidak butuh untuk dimarah-marahi. Peserta didik itu tidak butuh untuk ditekan, tetapi mereka itu butuh untuk dicintai dan disayangi. Kemudian kebebasan. Anak didik kita itu ingin bebas. Nah, bebas di sini dalam artian adalah ada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Jadi anak-anakku tidak boleh asal bebas bahwa ternyata saya itu kebutuhan dasar saya itu adalah kebebasan. Ternyata bebas tidak seperti itu. Bebas di sini adalah anak-anakku bebas memilih. Saya ini bentuk cara belajar saya ini, saya sukanya berkelompok, saya sukanya mandiri karena saya malu-malu, saya sukanya itu bercerita di depan kelas. Jadi itu adalah jenis kebebasan peserta didik. Kemudian kesenangan. Nah, peserta didik, saya kasih contoh di sini kesenangan untuk peserta didik itu biasanya kan anak-anak kita itu senangnya duduk paling belakang, kemudian ada juga sisa senangnya di depan, senangnya di tengah-tengah. Nah, ini adalah bentuk kesenangan mereka. Kemudian kesenangan mereka yang sering kita jumpai adalah mereka itu senang ketika belajar harus bergerak ke sana kemari. Itu adalah bentuk kesenangan mereka. Tetapi kita sebagai guru di sini harus memfasilitasi mereka bahwa kita tidak boleh melarang-larang peserta didik kita ketika mereka itu harus ke sana kemari, karena itulah kebutuhan dasarnya, itu kodratnya sejak lahir. Tugas kita di sini hanya menuntun bagaimana cara kita sehingga di dalam kelas itu kita mampu memanage kelas kita. Kemudian kekuasaan di sini adalah bagaimana dia menguasai dirinya, bagaimana guru atau pendidik itu menguasai kelasnya atau peserta didiknya. Nah, kemudian ada disiplin positif. Disiplin di sini adalah berarti sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Ini merupakan tanggung jawab. Jadi kata disiplin ini sering kita menghubungkan kedisiplinan itu dengan sebuah hukuman. Padahal sebenarnya kita itu bisa mendisiplinkan siswa tanpa harus memberikan hukuman. Nah, mengapa hal itu harus terjadi? Sejak di kurikulum pertama, di kurikulum zaman dulu, kita itu selalu mengaitkan kata disiplin itu adalah hukuman. Ketika anak kita itu tidak disiplin, berarti kita harus menghukumnya sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah kita. Nah, di kurikulum sekarang ini kita itu dibimbing atau diberikan ilmu-ilmu baru. Sebenarnya ini bukan ilmu baru, tetapi kita merefresh saja dari zaman-zaman dulu bapak ibu guru kita, bahwa ternyata itu kita bisa kok mendisiplinkan anak tanpa harus menghukumnya. Nah, jadi ada beberapa cara
sebentar dijelaskan beberapa cara bagaimana sih cara mendisiplinkan anak tanpa harus menghukumnya. Nah, ini tujuan kita mendisiplinkan anak itu ya supaya menjamin adanya pengendalian dan pernyataan tekad, sikap, kemudian tingkah laku, melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepada. Jadi itu adalah tujuan kita mendisiplinkan anak. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat di sini. Ada beberapa pernyataan di sini. Saya minta Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam kolaborasi kita kali ini, yaitu apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini bahwa memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa, memberikan hadiah meningkatkan prestasi siswa. Guru harus mampu memberikan solusi ketika anak memiliki masalah. Kemudian guru itu berperan sebagai teman bagi siswanya. Nah, Bapak Ibu, apakah keempat pernyataan ini Bapak Ibu sepakat? Ya, ketika kita memberikan hukuman, hukum diri di sana supaya besoknya itu disiplin lagi siswa. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Betul, tidak. Karena kenapa? Pada kenyataannya, ketika anak kita hukum, itu tidak berdampak apa-apa di hari esok. Mereka akan melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Karena kenapa? Mereka pikir kurang ada dihukum. Ada pasti deh, hari ini saya tidak akan melakukannya, besok lagi. Nah, itulah dampak negatif dari memberikan hukuman. Kemudian memberikan hadiah. Bapak Ibu, kita itu sering sekali melakukan ini. Siapa di sini yang bisa jawab satu? Kasih di komen. Angkat tangan nih semua. Angkat tangan nih semua lah. Kenapa anak ini nanti di otaknya atau terpatri di dalam jiwanya bahwa nanti bisa muka menjawab kalau dikasih hadiah. Nah, ternyata pemberian hadiah di sini tidak akan meningkatkan prestasi siswa. Mungkin ada, beberapa ada, tetapi siswa tertentu mungkin siswa itu sejak lahirnya memang sudah memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ada kan, meskipun mereka tidak diberikan hadiah, prestasinya akan tetap meningkat karena memang kodratnya sejak lahir itu sudah ada, sudah bagus. Kemudian yang ketiga itu mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, Bapak Ibu di sini sering sekali kita lakukan sejak zaman dulu guru-guru kita sampai sekarang. Kita selalu memberikan solusi kepada siswa. Setiap mereka ada masalah, selalu kita memberikan solusi. Bukan dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh, di kelas 1, di kelas 2, kelas 3, siswa kita itu masih sering berkelahi, berteriak-teriak, kemudian ada yang menangis sampai menangisnya itu tidak bisa lagi kreatif. Di sini adalah anak-anak bukan hanya mendengarkan ibu gurunya, tapi anak-anak juga harus berkreasi bahwa ternyata saya ini bisa menggambar, saya tidak bisa menulis terus. Ini kasih lari saya Bapak Ibu, kalau ini pas panjang sekali. Nah, mari kita berdiskusi. Di sini ada kejadian, anggaplah hari ini pada jam pulang sekolah Ibu Lisa menawari Ibu Lucy untuk pulang bersama dengan berboncengan karena suaminya Ibu Lucy di sini ada halangan untuk menjemput. Jadi suaminya Ibu Lucy di sini tidak jadi menjemput hari ini. Nah, datanglah Ibu Lisa. Ayo Bu, ikut saya saja. Ibu Lucy berkata, tapi saya tidak punya helm Bu, biasanya dibawakan langsung oleh Pak suami. Ibu Lisa menjawab lagi, sudah ikut saja, ini kan hari Sabtu, tidak ada di polisi. Atau nanti kalau ada polisi di dekat lampu merah, nanti turun lagi saja, jalan sedikit, jemput lagi di sana. Bagaimana? Nah, sekarang kira-kira jawabannya Ibu Lucy ini apa Bapak Ibu? Di kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira Ibu Lucy ini akan menjawab apa? Tidak ada suaminya. Kalau tidak suka ini sama Ibu Lisa, tidak pulang sama ini. Kira-kira ini jawabannya Ibu Lucy akan seperti apa? Biasanya kan ikut. Biasanya ikut, meskipun tidak ada helmnya. Nah, ikut saja. Ikut saja. Nah, ada jalan Pak. Halo, bisa aja. Ya. Nah,
seandainya kita Bapak Ibu ini adalah Ibu Lucy, apa yang akan Ibu Lucy lakukan? Sudah ada jawabannya, ikut saja daripada kita pulang-pulang. Jalan kaki sudah jauh, ambil lagi. Kemudian yang kedua itu, bagaimana sih pendapatnya Bapak Ibu tentang sikapnya ini Ibu Lisa? Bagaimana sih pendapatnya Ibu Lisa? Coba lagi, bukan menolong ternyata hal ini ada pelanggaran. Satu jawaban. Apa lagi? Bagaimana pendapat tentang sikapnya ini Ibu Lisa? Setelah kita mempelajari tadi budaya positif, disiplin positif, bagaimana? Kalau kita ini sebagai ya itu kalau sesuai aturan bisa salah melanggar aturan lalu lintas dan tidak ada bilang ternyata jawabannya adalah Ibu Lucy itu tetap ikut karena berbagai pemikiran. Kemudian ini Ibu Lisa dia harus melakukan ini karena niatnya untuk menolong. Nah, Bapak Ibu, kita kaitkan kejadian-kejadian hari ini yang hari ini terjadi, kita kaitkan dengan di sini kita yang melakukan atau memberikan solusi. Nah sekarang di ilmu baru ini sebenarnya bukan ilmu baru, di ilmu apalagi namanya di kurikulum kita ini adalah coba kita kembalikan kepada siswa. Harus siswa itu menyelesaikan sendiri masalahnya. Kita tanya dulu, kenapa menangis? Ada apa yang kamu tidak sukai? Tahu tidak kamu peraturannya di peraturan di dalam kita? Nah, hal apa yang akan kamu lakukan? Jadi mungkin tidak bisa berkata bahwa kelas 1 sudah belum bisa dilakukan itu. Bisa, bahkan anak TK pun bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi ada kiat-kiatnya atau ada trik-trik tersendiri. Sebentar kita akan mempelajari trik-triknya. Kemudian yang keempat itu berperan sebagai teman. Nah Bapak Ibu, sering sekali juga kita itu berteman dengan siswa. Bukan bahwa tidak boleh, tetapi dalam proses pembelajaran jangan lakukan atau jangan menjadi teman bagi siswa, karena ternyata menjadi teman bagi siswa itu tidak efektif di pembelajaran. Kenapa? Mereka akan manja, mereka akan melakukan sesuka hatinya karena mereka merasa bahwa guruku senang dengan saya, terserah saya mau lakukan apa pasti tidak mereka seperti. Jadi jangan melakukan usaha untuk menjadi teman. Jadi bertemu tidak bawa buku bunda bawa bahasa Indonesia tidak bawa tidak berarti itu adalah teman. Kita berteman dengan siswa kita, besoknya buku bahasa Indonesia nak terangkan itu nak buat ini deh orang saya buku semua selalu ketawa selalu mereka itu tidak punya usaha atas tanggung jawabnya karena kita selalu berperan sebagai teman. Tidak apa-apa sebenarnya kita berteman dengan siswa, tetapi jangan menjadi teman dalam proses pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ini sudah mengetahui semua bahwa ini adalah elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila. Elemennya itu ada 6, yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan berpihak kepada Tuhan. Jadi ini profil pelajar Pancasila. Dalam setiap hari kita mengajar ini harus terangkum semua, harus mencakup semua bahwa anak-anak itu harus mandiri, harus berpikir kritis, harus berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Dia harus menghargai budaya asing atau budayanya orang lain. Kemudian dia harus bergotong royong bersama dengan temannya, kemudian harus beriman dan bertakwa. Ini sudah sering sekali kita lakukan, yaitu berdoa sebelum belajar. Kemudian kreatif di sini adalah anak-anak bukan hanya mendengarkan ibu gurunya, tetapi anak-anak juga harus budaya positif kita atau disiplin positif kita. Nah, di sini ketika kita melihat percakapan mereka dan ternyata Ibu Lucy itu berhasil untuk ikut dengan menyampingkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan itu sudah kita sepakati loh, kita sudah sepakat bahwa dengan tidak menggunakan helm berarti kita melanggar. Nah, kenapa kita masih melakukannya? Karena kita tahu bahwa ketika kita berkendara tidak menggunakan helm itu melanggar, apapun alasan kita itu tetap melanggar.
gurunya saja melanggar, apalagi dengan siswanya. Nah, siswa ini, anggaplah siswa ini, mereka berdua ini adalah siswa kita. Nah, Gina terlambat masuk ke sekolah, itu kan sudah melanggar aturan. Dia sudah sadar betul bahwa ketika saya berangkat jam 7 saya pasti akan melambat. Dia melakukannya karena dia menyampingkan buat bersama. Jadi seperti itu perlakuan anak didik kita kembalikan ke diri kita sendiri. Nah, setiap ada perlakuan atau perilaku pasti ada motivasi. Apa itu motivasi? Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri kita secara sadar atau tidak sadar, kita tetap melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi itu adalah motivasi dari dalam. Nah, kemungkinan tadi motivasi yang ada di dalam dirinya itu sudah bisa adalah dia itu timbul sebenarnya dia itu tidak sadar bahwa dia itu melakukan pelanggaran. Sama ya dengan tadi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi ini kita kaitkan lagi nih dengan peserta didik kita di dalam kelas. Nah, misalkan anak didik kita itu melakukan pelanggaran, apa motivasi yang ada di dalam dirinya yang timbul itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, si Rifki ini mampu menggambar atau membuat tugas yang telah diberikan ibu guru. Apa motivasi yang ada di dalam dirinya? Kalau saya ini tidak buat dihukum tak sebentar. Nah, sehingga dia membuatnya tersebut karena yang motivasi. Jadi dia itu bukan motivasi karena ini pintar atau ini cerdas, tetapi dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari gurunya. Ketidaknyamanannya itu ketika dia tidak menyelesaikan tugasnya, teman-temannya akan mengolok-olok atau dibully oleh temannya. Jadi motivasi yang timbul ini adalah sesungguhnya ini adalah motivasi negatif. Ini tidak boleh dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Jangan pernah mengembangkan motivasi yang ada di dalam diri anak-anak ketika dia takut, kemudian tidak nyaman. Ketika kita mengembangkan, maka kita akan gagal sebagai guru dan peserta didik kita juga akan gagal. Kemudian mendapatkan penghargaan sama tadi dengan memberikan hadiah-hadiah, kita akan membuat anak kita itu gagal untuk belajar. Sama dengan menghargai nilai-nilai kita kasih lagi. Nah, ini ada keyakinan kelas. Mengapa kita melakukan keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu itu jangan lupa karena itu ini keyakinan kelas belum kita buat. Mungkin sudah ada yang membuat tapi belum paham apakah ini keyakinan kelas. Jadi dari tata tertib sekolah dibuatnya menjadi aturan sekolah, kemudian diubahlah menjadi aturan-aturan kelas. Nah, sekarang kita ubah kalimat itu menjadi keyakinan kelas. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan aturan kelas? Dulu kan kita tata tertib kelas. Nah, siapa yang membuat tata tertib Bapak Ibu? Siswa atau gurunya? Gurunya. Nah, sesungguhnya tata tertib kelas itu dibuat secara bersama-sama, kita duduk bersama di pemerintah. Nah, kita ubahlah redaksi kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Semua yang kita yakini di dalam kelas kita yang akan terjadi harus dituangkan dalam sebuah tulisan. Contoh, nah Gina, kira-kira apa sih keyakinan kelas kita supaya kelas kita ini berkelindahan dan kembali saya nanti di situ ya. Bu, Anda mau tulis di situ Bu, datang tepat waktu. Oke, gitu ya. Angkat tangan, apalagi nak? Aturan-aturan kelas tak. Aduh Bu, tidak boleh mengganggu teman di usia. Apalagi nak? Aduh Bu, tidak boleh pinjam-pinjam pulpen, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh membuli dan sebagainya. Nah, sebuah keyakinan kelas lalu kita mengumpulkan di agar bisa dilihat setiap hari. Nah, siapa yang membuat keyakinan kelas ini? Ibu gurunya, tetapi ibu guru bersama dengan siswa. Nah, siswa nanti ketika mereka itu terlambat, mereka akan sadar sendiri akan terkumpul diulang lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia sendiri yang bikin kelas yang ulangan. Ketika misalnya Rifki mengganggu temannya, ada pada keyakinan kelas sudah kuat dia tidak mau. Karena kenapa mereka itu merasa bertanggung jawab atas hasil yang sudah mereka lakukan. Jadi apa yang kelas itu dibuat oleh guru dan peserta didik. Nah ini ada
Jadi kita di sini memiliki 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada pengakuan. Tadi sudah kita bahas tentang penghukum dan teman. Sekarang masih ada kita akan kita bahas yaitu tentang pembuat merasa bersalah. Langsung aja saja dikasih contoh kalimatnya kalau ketika kita seorang guru itu kontrol kita sebagai guru itu, contoh, tolong ya, misalkan di kelas kita ini manajemen kelas kita ini kurang bagus, langsung di guru tolong ya, minta tolong sekali, tolong jangan yang terlalu ribut, nah tidak kasihan sama ibu, sering toh apa ibu tidak kasihan kita lihat ibu pasti tidak dengar kepala sekolah suaranya dimarahin kak, biasa toh. Nah itu adalah posisi kontrol yang kita lakukan itu adalah merasa anak-anak kita merasa bersalah, kita membuat mereka itu merasa bersalah, jadi mereka itu diam. Kenapa mereka diam? Karena dia kasihan kepada ibu gurunya. Nah ternyata posisi kontrol yang kita lakukan ini adalah kurang tepat. Sebenarnya benar, tapi masih ada yang lebih benar lagi. Jadi ini tadi penghukum sudah kita tinggalkan, kemudian pembuat merasa bersalah juga kita tinggalkan karena ternyata anak-anak itu kasihan kepada kita. Kemudian ini posisi kontrol kita sebagai teman sudah kita tinggalkan, jangan dihilangkan, tetapi kita tinggalkan untuk sementara. Kemudian di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau, dia selalu memantau. Aina, kenapa kita lagi buat sampah di situ? Masih tadi lagi. Kalau buat bisa sembarang tempat ya nanti sama kepala sekolah misalnya. Ya bu, betapa kepala sekolah kenapa yang paling bangsa loh. Nah itu adalah pemantau, mengingatkan kembali tentang aturan-aturan atau konsekuensi yang harus diterima oleh anak. Nah sekarang posisi pemantau ini ternyata masih kurang tepat. Karena anak itu hanya akan merasa takut kepada seseorang saja. Dia tanggung jawabnya itu tidak keluar. Ada posisi kontrol yang terakhir, di mana semua 4 posisi kontrol sudah dilakukan, ternyata itu tidak menimbulkan atau berdampak bagus bagi peserta didik kita. Maka kita itu melakukan posisi kontrol namanya manajer. Nah, di manajer ini kemarin sudah saya praktekkan, ada 2 orang terlambat, kemudian ada yang membuat sampah. Ketika anak kita ini berkasus atau ada masalah, kita di sini menjadi manajer. Jadi apa itu caranya itu ada di sini. Ada namanya segitiga restitusi. Jadi ini adalah studi kasusnya. Jadi posisi kita di sini ini ada 5 posisi kontrol dan misalkan Adi terlambat sekolah. Kalimat kita terhadap Adi yang sering terjadi terlambat lagi, terlambat terus. Tidak bisa kita dapat tepat waktu. Nah, oke, kita sedang belajar kali ini posisi kontrol. Dengan kalimat seperti ini kita posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah pembuku? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman, pemantau, atau manajer? Terlambat lagi. Kapan bisa datang? Ya, mana di sini penghukumnya? Mana di sini kalimat penghukum? Lupa tulis nih. Nah, sebenarnya di sini kasusnya di sini hukum ini hari berdiri di depan kelas. Tidak ada tertera. Iya, tidak tertulis. Ya, pokoknya di sini terlambat lagi, terlambat berdiri di situ. Ah, itu adalah hukum. Ya, hukum ini. Nah, kemudian kalau saya lagi berkata Adi, ayolah Adi, bagaimana sih kamu kemarin janji sama ibu? Kenapa jadi terlambat lagi? Sampai tertawa kayak itu. Sudah minat tidak apa-apa. Nah, kalau saya berkalimat seperti itu, kira-kira posisi kontrol yang saya lakukan apa? Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, teman? Membuat merasa bersalah, Teman. seperti tadi ya teman, ternyata ketika kita senyum, ketika kita tertawa, itu adalah teman. Kita menjadikan diri kita sebagai teman. Kemudian kita lihat lagi, Adi, kamu ini bagaimana?
kecewa sekali Kak. Sebagai apa sih di sini? Tadi yang kedua. Apa? Merasa Ya, itu merasa. Jadi kita membuat anak kita itu merasa bersalah. Kemudian ketika ada terlambat kasus gurunya, ini tahu saya terlambat jadi gurunya kan adik suruh kita ini dulu tahu dia pakai pakai tahu kenapa terlambat tadi doa tahu gitu nah jam berapa kita memulai pelajaran dia nggak jadi tahu Pak terlambat ke 15 menit nih sudah mengerti jadi apa yang harus dilakukan kalau terlambat ke bilang dari terjadi paham Pak saya harus keluar kelas pada jam istirahat nanti mengerjakan tugas bilang 5 jenis lagu di Sulawesi Selatan. Kalau tak kasih kayak ini 2 orang ya tidak 0. Karena kenapa? Karena potensi yang ada dalam dirinya itu tidak mampu, tidak bisa dia kita apa? Tidak akan pernah berhasil jadi apa? Misalkan temata itu anggaplah kalau agama, itu tadi saya kasihnya baik. Misalkan apa ya Kak? Kalau kan misalnya membaca surah Al-Fatihah. Bapak Ibu, kalau tak kasih ini membaca surah Al-Fatihah ini yang 2 orang, kira-kira apa hasilnya? Tidak ada. Kalau tak suri juga tidak ada. Dibandingkan dengan temannya. Lebih disuruh menari Disuruh menari lebih-lebih. Nah, kenapa ada? Kalau menurut saya ada berbagai cara. Jadi kita kelompokkan itu. Kan di sini di kelas 3 itu ada 3 kelompok besar sebenarnya. Ada yang bisa membaca lancar, kemudian ada beberapa orang yang belum bisa membaca, kemudian ada ABK. Jadi ada itu 3 di sini. Bahkan di kelas 3 ada 3 jenis. Atau bukan jenis, ada 3 keunikan di sini. Jadi kelas 3 itu luar biasa unik. Ada yang ABK, ada yang tidak lancar baca, ada yang tidak lancar baca. Jadi kita kelompokkan. Jadi ini yang ABK kita simpan mungkin di sini. Ini yang lancar membaca mungkin kita simpan di tengah. Yang kurang baca kita simpan di sana. Nah, konten tak sebentar ini ketika kita mengajarkan itu enata itu membaca di Al-Fatihah. Jangan dikasih ini membaca Al-Fatihah. Ini bisa difotokopikan itu surah Al-Fatihah ayat 1 atau ayat 1 kita gunting suruh kita ada tugas tempel dikasih aja pasti dia itu senang pernah kali ya ini toh kalau ini hurufnya di sini di awal nah 2 orang ini yakin tidak akan pernah mengganggu temannya kenapa dia memiliki kesibukannya sendiri tidak akan pernah mengganggu temannya karena dia itu asyik mau ke tempel mau ke gunting mau ke nah ini makin lagi dia kelompok yang lancar membaca tugasnya dia tidak karena kita tahu ini bahwa ini mampu dia beda tugasnya. Nah mereka ini yang kelompok ini tidak akan pernah mengganggu si ini lagi karena dia juga asyik. Nah di sana yang tidak tahu membaca, tidak lancar membacanya, dan kita kasih bacaan yang sulit dibacanya. Tapi bisa difotokopikan juga, dibilang coba sambung ini ayatnya, nah sambung ini ayatnya mau disambung. Kemudian ini ada artinya, coba ditempel di mana ini sudah mikir bacakan. Seperti itu nih, itu adalah contoh kecil. Jadi seperti itulah. Kalau mau dibahas lama sekali. Nah ini tadi menstabilkan identitas sudah dijelaskan hukuman. Nah ini adalah bentuk-bentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya kata hukuman ini identik dengan bukan hukum, dikurangi sanksi. Sama Bapak Ibu. Hukuman dengan sanksi itu sama, konsekuensi juga sama. Misalnya kita disuruh anak-anak 100 kali pernah catat di bukunya, tidak akan terlambat. Itu adalah sebuah bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan mana sudah anak kali ini 10 kali itu adalah bentuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan-coretan yang ada di sini itu adalah bentuk hukuman. Kemudian diminta push up, kemudian berdiri di depan kelas, mengangkat kakinya 1 seperti yang dulu dilakukan guru-guru sama kita, membersihkan WC, lari keliling ya. Seperti itu adalah semua adalah bentuk-bentuk hukuman. Nah, ternyata Bapak Ibu semua bentuk-bentuk hukuman seperti ini tidak akan pernah mendisiplinkan siswa. Disiplin memang, tapi pada saat itu karena tidak akan tersimpan di benak, malah kita akan dibenci nak pujikan teman. Itu biasanya akan muncul di benak siswa. Misalnya kalau mereka itu sudah lulus, dia tidak mencintai gurunya, tetapi dia dendam dengan gurunya. Kenapa dia ingat-ingat lagi? Puji kali ini bangpa kan?
seperti itu deh, pura karena jorok seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama Bapak Ibu merubah semua itu sedikit demi sedikit kita langsung karena nanti kita juga pusing dengan kalian selesai. Bisa di itu mana di dalam berbagai sifatnya. Caranya itu tadi menjelaskan garis besarnya tuh kan dari awal tuh tak tahu bahwa diri sekali ini nggak temannya. Jadi Kan ada juga biasa tuh abang, ada juga nakal, ada juga yang tidak pernah goyang-goyang, ada juga yang tidak ada aktif, juga. ada kan beda-beda. Ya beda. Itu adalah karakternya. Ini sebenarnya setiap itu anak yang bersekolah atau yang ada di dalam kelas itu adalah dia itu sudah ada nih kodratnya sejak lahir. Jadi kita perhatikan itu kodrat alamnya, kemudian kodrat zamannya. Jadi tidak bisa itu mengajar anak seperti zaman dulu bahwa anak itu harus seperti misalnya tujuan pembelajaran sekalian itu tujuan pembelajaran siswa mampu melakukan role ke depan. Siswa mampu melakukan role ke depan. Nah, lihat dulu ini mampu tidak 19 orang ini melakukan role ke depan. Sementara itu sudah tahu bahwa ada 2 orang tidak bisa sekali, ada 2 orang yang ada sakitnya kalau dia melakukan role ke depan berbahaya dengan fisiknya. Tetap tujuan kan mampu melakukan role ke depan, tetapi caranya berbeda. Misalkan ini yang 2 orang yang ini tadi yang ada fisiknya, kita mungkin ada cara tak bagaimana supaya tercapai itu tujuan tak? Berarti ini penilaiannya dengan siswa berbeda, berbeda. Bukan penilaian, Cara penilaiannya, cara memberikan materi berbeda, tetapi penilaian sama. Misalkan kan sesuai kemampuan, ketika kita samaratakan di semua bahwa mereka 19 orang ini harus mampu melakukan ini, tidak ada karena semua ini berbeda. Kemampuan berpikirnya berbeda. Jadi kalau tak sama berarti kita yang tidak adil. Ini yang 2 orang mungkin tadi dibilang mau kita nak apa kalau orang ke depan berarti apa lagi dia dulu juga dengan kemampuan banyak kemampuan kita ini sampai di sini saja. Berarti sistem penilaiannya sampai sini saja. Tetapi harus dari nanti itu anak-anak kemungkinan besar tujuan pembelajaran dapat 10 semua, dapat 10 semua karena sudah dicapai tujuannya. Kan tujuannya beda-beda. Murid A dengan B kan tujuannya beda. Makanya nanti itu model pembelajaran kan mungkin ada tidak, ada video, ada video, ada berbicara, dia ada melakukan tindakan aksi. Tapi kayaknya itu anak kita semua kalau beraksi, jadi bukan pelajaran kalau tidak bisa dipasang anak, tidak bisa dipasang anak apabila harus seperti teman, tidak bisa karena apa orang dipasang. Tujuannya Seperti itu dari kegiatan ini mau dimodifikasi, tujuan pembelajaran itu tidak boleh yang tingkat tinggi, harus dibagi kayak di tujuan pembelajaran tapi kalau dikasih tujuan apa namanya kan sesuai kemampuan murid. Ya, jadi koma yang di situ, koma atau garis miring, berarti itu garis miring yang pertama ini untuk 2 orang, garis miring yang kedua ini untuk 3 orang seperti itu. Kalau saya dulu seperti itu garis miring karena ada ABK 2, jadi garis miring. Oh ABK ini sebentar mau menempel gambar, di ABK ini sebentar mau di
sudah tahu kenapa dipanggil nak? Tahu kenapa dipanggil Gina? Terlambat. Terlambat. Gina tahu jam berapa itu kita mulai belajar nak? Jam 7.30 tadi Gina datang jam berapa? Jam 7.40 menit. Jadi Gina terlambat. Ya. Gina kenapa terlambat nak? Terlambat bangun. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya untuk menyelesaikan ini pelanggaran Kak? Karena terlambat kita di 10 menit atau 15 menit tadi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara tak memperbaiki ini? Tanya teman. Oke, tanya teman tentang tugas yang lewat. Ya, bagus nak. Jadi Bu Guru itu hargai usaha tak mau bertanya sama teman tadi tentang pelajaran yang lewat. Nah, apakah besok masih mau kita lambat lagi? Tidak. Tidak. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terlambat di besok? Nak? Cepat bangun. Cepat bangun. Apalagi nak? Apalagi supaya tidak terlambat lagi besok. Cepat-cepat ke sekolah. Ya. Terima kasih Pak Gina. Jadi besok tidak terlambat lagi nih. Oke, silakan masuk ke kelas lagi. Thank you all.